Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rezekinya kepada kita berupa kesehatan, berupa keimanan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah berjuang memperjuangkan agama Islam ini hingga sampai kepada kita. Nah, teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas yang berkenaan dengan niyatul imamah, yaitu niat berimam. Jadi sebelum kita bahas, sebenarnya niat dalam imam ataupun makmum itu tidak wajib, hanya sunnah saja, kecuali dalam 4 hal ini. Kita baca qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumi fid dharain faslun alladhi yalzimu fihi niyatul imamati arba'un. Yang diwajibkan di dalamnya niat berimam ada 4. Yang pertama adalah al-jumu'atu, yaitu salat Jumat. Niat berimam di dalam salat Jumat. Kemudian yang kedua al-mu'adatu. Wal mu'adatu yaitu salat pengulangan. Kemudian yang ketiga adalah wal mandzuratu jama'atan, dan salat dengan bernazar berjamaah, dengan niatan berjamaah. Jadi dia bernazar untuk salat berjamaah. Kemudian wal mutaqaddimatu fil matani, dan salat jamak takdim di dalam ketika hujan. Jadi ketika hujan, misalkan duhur hujan, maka boleh dijamak dengan asar. Tentunya berjamaah, ya, berjamaah di masjid. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah al-jumu'atu. Wajib berniat imam ketika sholat Jumat. Jadi ketika ada seseorang menjadi imam, maka dia wajib berniat menjadi imam ketika sholat Jumat. Nah, dalam hal ini, ulama 4 mazhab itu berbeda pendapat tentang jumlah sholat Jumat. Pendapat pertama adalah Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah itu berpendapat bahwasanya minimal sholat Jumat itu adalah 3 orang, yaitu 3 orang itu berserta imam. Nah, Imam Hanafi ini berdalil bahwasanya di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ketika dikatakan kepada kamu, ketika dipanggil untuk melaksanakan sholat, untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah untuk berzikir kepada Allah, segeralah untuk mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli tersebut. Nah, di sini khitabnya adalah fas'au ila dzikrillah. Fas'au itu kan bersegeralah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya untuk bersegera. Beliau pakai dhamir hum, yaitu mengarah kepada mereka. Mereka itu aqallul jam'i adalah salasah, yaitu paling sedikit jamak itu adalah 3. Walaupun para sahabat berbeda pendapat. Ada sahabat yang berpandangan bahwasanya jamak itu paling sedikit adalah 2. Ada juga sahabat yang berpendapat bahwasanya jamak itu paling sedikit ya 3 gitu. Tetapi yang paling masyhur jamak adalah 3 paling sedikitnya. Lah, Imam Hanafi itu mengambil pendapat paling sedikit jamak adalah 3. Maka dalam beliau menyimpulkan
di dalam ilmu nahwu itu jamak yang paling sedikit adalah 3. Makanya Imam Hanafi berani mengambil kesimpulan bahwasanya sholat Jumat itu minimal adalah 3 orang beserta imam. Jadi 1 imam dan 2 makmum. Kemudian madhabnya Imam Malik. Madhabnya Imam Malik itu adalah 12 orang. 12 orang itu selain daripada imam. Jadi 12 orang hanya jamaahnya saja, 12 orang. Kalau ditambah imam berarti 13 ya. Jadi 12 orang tidak berserta imam. Imam Maliki ini berdalil bahwasanya dikisahkan pada zaman Rasulullah SAW, beliau Rasulullah SAW itu ketika berkhutbah dalam keadaan berdiri, kemudian datang rombongan dari Syam membawa barang dagangan, kemudian orang-orang yang ada di masjid ini kabur keluar masjid. Artinya mereka itu mengambil dagangan, demi mengambil dagangan, kemudian mereka itu kabur dari masjid, tersisalah 12 orang di dalam masjid tersebut. Nah, Imam Malik ini berkesimpulan bahwasannya sisa 12 orang itulah yang dipakai dalil Imam Malik untuk menentukan minimal jumlah sholat Jumat. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berpandangan bahwasanya minimal sholat Jumat itu adalah 40 orang beserta imam. Jadi 40 orang beserta imam. Kenapa? Dalilnya sama, dipakai Imam Maliki juga. Yang dipakai Imam Maliki itu juga ketika Rasulullah SAW itu berkhutbah, kemudian orang-orang ketika ada rombongan dari Syam membawa barang dagangan itu datang ke masjid, datang, kemudian orang yang ada di masjid itu keluar untuk mengambil barang dagangan. Lah, orang yang keluar itu mereka semua itu kembali ke masjid. Sehingga total semuanya itu ada 40 beserta Rasulullah, yaitu beserta imam. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu berpendapat bahwasanya yang dipakai adalah yang 40 itu, bukan yang 12. Karena memungkinkan mereka yang keluar itu hanya mengambil barang dagangan, kemudian mereka semua itu kembali lagi ke masjid dan mendengarkan Rasulullah ceramah, kemudian serta ikut sholat Jumat bersama Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Ada ikhtilaf bainal ulama antara adat, yaitu jumlah sholat Jumat. Kemudian untuk sholat Jumat ini ketika menjadi imam itu wajib untuk berniat menjadi imam. Misalkan kalau dalam madzhab Syafi'i kan melafadzkan niat itu kan sunnah. Usolli fardul jum'ati imaman lillahi ta'ala. Kalau di sholat lain nggak disunahkan. Maksudnya kalau dalam sholat tidak diwajibkan untuk berniat menjadi imam. Misalkan sholat duhur, cukup usolli fardul zuhri. Itu sudah cukup. Tetapi dalam sholat yang Jumat ini wajib ditambah niatnya imaman gitu. Sholli fardul jum'ati imaman kalau dia menjadi imam. Kemudian yang kedua yang diwajibkan berniat menjadi imam adalah wal mu'adatu, yaitu sholat mu'adah. Jadi ada sholat namanya sholat al-mu'adah. Sholat mu'adah ini sudah ada dari zaman Rasulullah, itu sebenarnya sudah ada. Dan Rasulullah itu, para sahabat itu mempraktekkan sholat mu'adah ini, yaitu sholat yang diulang. Nah, sholat yang diulang. Nah, ini ada kaidah. Bisa teman-teman tulis, kaidahnya adalah semua sholat yang disunnahkan berjamaah, maka disunnahkan pula diulang. Ya, saya ulang ya, kaidahnya. Semua sholat yang disunnahkan berjamaah, maka disunnahkan diulang. Nah, contohnya, sholat zuhur, itu sunnah atau tidak berjamaah? Sunnah ya. Berarti sholat zuhur disunnahkan pula berjamaah. Misalkan sholat asar disunnahkan berjamaah, maka disunnahkan pula untuk diulang. Begitu pula sholat-sholat fardu yang lain, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Nah, kemudian sholat tarawih disunnahkan tidak sholat berjamaah? Disunnahkan, maka disunnahkan pula diulang. Kemudian contoh lain, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Itu kan disunahkan berjamaah, maka disunahkan pula diulang. Tetapi
sholat mu'adah ini ada syaratnya. Tidak asal mengulang, tapi ada syaratnya. Yang pertama, syarat sholat mu'adah ini adalah harus berjamaah. Jadi sholat ini itu harus berjamaah. Nggak boleh kita habis sholat duhur, misalkan sholat berjamaah di masjid, sholat duhur. Kemudian kita pulang, kita sholat duhur lagi sendiri. Nggak boleh. Harus secara berjamaah. Kemudian syarat kedua adalah dengan jamaah yang lain. Jadi nggak boleh dengan jamaah yang sama. Misalkan kita sholat nih dengan sholat maghrib dengan jamaah, misalkan jamaah Ustadz Adrian misalkan. Nah nanti habis sholat kita nggak boleh jamaah lagi dengan jamaahnya Ustadz Adrian, harus jamaah lain. Misalkan ada orang yang safar, kemudian mau sholat di masjid itu temani dia untuk sholat. Artinya tidak tidak dengan jamaah yang sama gitu, harus jamaah yang berbeda. Nah dalam hal ini zaman Rasulullah itu dikisahkan bahwasanya ada seorang sahabat, ketika itu Rasulullah SAW bersama para sahabat itu sholat subuh. Kemudian ada dua sahabat ini yang nggak ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah. Dia bersender lah di dinding masjid. Lah, kemudian setelah sholat Rasulullah SAW itu bertanya, wahai fulan, mengapa kamu tidak ikut sholat bersama kami? Maka dua orang ini menjawab, wahai Rasulullah, kami itu sudah sholat di perjalanan kami gitu. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan lakukan lagi. Seandainya kamu tadi ikut sholat bersama kami, maka kalian akan mendapatkan sunnahnya gitu, kata Rasulullah. Nah, sholat mu'adah ini tidak wajib, tetapi disunnahkan. Tentu ada fadilah tersendiri. Karena Rasulullah bersabda, maka kamu akan mendapatkan sunnahnya, itu sunnah sholat mu'adah tersebut. Kemudian dikisahkan pula di dalam hadis, ada seorang sahabat, dia itu telat sholat. Jadi setelah semua jamaah itu selesai sholat, Rasulullah dan para sahabat selesai sholat, ada satu orang tuh masuk masjid, kemudian dia toleh kanan, toleh kiri, seakan-akan dia itu mencari jamaah. Maka Rasulullah SAW itu bertanya, kenapa kamu wahai fulan? Saya mau sholat Rasulullah gitu. Maka Rasulullah bersabda kepada sahabat, man sayatasaddaq ilaihi, siapa yang mau bersedekah kepadanya gitu. Nah, maka salah satu sahabat ini dia berdiri dan menemani sahabat yang telat tadi itu, menemani sholat, artinya sholat mu'adah tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian sholat mu'adah ini ada ketentuannya ya. Ada ketentuannya. Misalkan seseorang mengimami sholat duhur. Nah, kemudian dia ikut mengulangi sholat duhur lagi, tetapi dia menjadi makmum, maka dia mendapatkan dua pahala berjamaah. Pahala berjamaah menjadi imam, kemudian dia mendapatkan pahala menjadi makmum. Yang kedua itu, yang sholat mu'adah itu. Tetapi sebaliknya, misalkan si imam ini sudah mempunyai istri ya. Nah, sebelum dia ke masjid, dia berjamaah dulu sama istrinya. Dia menjadi imam tentunya ya. Dengan niatan sholat fardu, berjamaah bersama imam, menemani istri supaya mendapatkan fadilah jamaah juga. Nah, ketika itu si imam ini setelah sholat, misalkan sholat maghrib, dia pergi ke masjid, kemudian sholat lagi, sholat maghrib, dan dia menjadi imam lagi. Nah, maka jamaah yang mengikuti imam tersebut itu nggak mendapatkan fadilah jamaah karena dia niatnya sholat sunnah gitu. Niatnya sholat sunnah. Maka hendaknya seorang imam yang sudah menjadi imam itu menjadi makmum. Biarkanlah imamnya itu mengerjakan dengan niat sholat fardu seperti itu. Dengan niat sholat fardu. Ya, supaya mendapatkan fadilah jamaah gitu. Sama-sama mendapatkan fadilah jamaah. Ya, nanti misalkan kurang jelas bisa ditanyakan di akhir ya. Kemudian itu syarat-syarat sholat mu'adah. Kemudian kenapa sih kok disunnahkan sholat mu'adah itu, sebabnya apa gitu? Ini ada dua sebab.
Sebab yang pertama adalah untuk menolong orang yang sholat sendirian gitu. Sebabnya adalah untuk menolong orang, karena menolong orang itu adalah suatu kebaikan dan sangat-sangat dianjurkan. Karena Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka hendaklah kalian itu saling tolong menolong di dalam kebaikan gitu dan di dalam ketakwaan. Jadi misalkan kita di masjid nih habis sholat Isya misalkan. Terus ada nih teman kita belum sholat, maka temani teman kita sholat dengan kita menjadi makmum agar supaya sama-sama mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Biarkan teman kita yang telah itu menjadi imam gitu. Kemudian sebab disunahkan sholat mu'adah itu karena mendapatkan jamaah lain sedang sholat berjamaah gitu. Misalkan kasusnya kemarin itu saya di salah satu masjid. Nah, di salah satu masjid itu kan ada halaqah Quran kan. Qadarullah pada sholat maghrib itu hujan turun. Kalau di sini kan adatnya itu hujan turun itu pasti dijamak di Jordan ini. Di Yordania ini setiap hujan itu pasti dijamak. Misalkan maghrib kemarin itu hujan, maka dijamak maghrib dengan isya. Lah, habis itu kita kan iktikaf di masjid itu kan sambil sembari nunggu teman kita yang belum setoran hafalan. Kemudian waktu isya itu disunahkan untuk sholat isya lagi gitu. Disunahkan untuk kita itu nggak ikut sholat, kita malah di belakang. Kita kan udah sholat. Kita malah di belakang nggak ikut sholat bersama jamaah lain. Nah, kita ditegur tuh sama imam, sama syekh kita. Nanti kalau misalkan ada jamak, kalian ikut sholat lagi gitu, nggak enak sama jamaah lain. Ya artinya memang beliau itu ingin mengatakan adanya sholat mu'adah ini. Secara tidak langsung beliau mengatakan kesunahan sholat mu'adah ini. Maka sebab daripada disunahkan sholat mu'adah itu untuk menolong orang. Kemudian yang kedua adalah mendapati jamaah sedang sholat berjamaah seperti itu. Kemudian yang ketiga disyaratkan menjadi imam, niat imam, yaitu wal mandzuratu jama'atan, dan bernazar untuk sholat berjamaah. Misalkan seseorang saya bernazar akan sholat isya secara berjamaah di masjid, maka dalam hal ini dia wajib melaksanakan nazar tersebut. Ya, kalau misalkan dia tinggalkan, dia berdosa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, wal mutaqaddimatu fil mator, dan jamak mator. Wal mutaqaddim artinya jamak takdim di dalam hujan gitu. Kalau jamak mator itu kan nggak bisa, jamak takhir nggak ada dalam jamak mator itu nggak ada jamak takhir, adanya jamak takdim. Berbeda halnya dengan ketika safar, ketika sakit boleh kita jamak takdim ataupun jamak takhir. Jamak takdim adalah menjamak dua sholat di sholat pertama. Sedangkan jamak takhir adalah menjamak atau menjamak sholat di waktu yang kedua, itu perbedaannya. Adapun yang untuk jamak mator ini khusus di awal waktu, di sholat pertama itu. Misalkan sholat zuhur dan sholat asar, menjamak sholat zuhur dan menjamak sholat asar. Nah, di dalam jamak takdim, di dalam jamak mator ini harus di waktu zuhur, nggak boleh kita jamaknya di waktu asar. Berbeda halnya dengan sholat ketika safar, boleh kita menjamak sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, artinya jamak takdim. Boleh juga menjamak sholat zuhur dan asar di waktu asar, seperti itu, artinya jamak takhir. Nah, dalam hal ini wajib seorang imam itu berniat imaman gitu. Sholli fardhu misalkan sholli fardhu zuhri majmu'an ma'al asri imaman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat zuhur dijamak asar dengan keadaan imam lillahi ta'ala. Seperti itu. Nah, coba kita tengok syarah daripada kitab Nailur Raja.
Annalladzi yajibu 'alal imami niyatul imamati ma'al ihrami bihi minas salawati arba'un. Bahwasanya yang diwajibkan atas imam niat berimam bersamaan dengan takbiratul ihram adalah ada 4, ya ada 4. Jadi niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram kalau dalam madzhab Syafi'i kan, karena an-niyatu hiya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ya, niat menurut syara atau menurut istilah adalah bermaksud mengerjakan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Ya, kalau sholat kan pekerjaannya pertama kali adalah takbiratul ihram. Ya ada 4 ini ya, yang niat imam. Yang pertama al-jumu'atu wal mu'adatu wal manzuratu jama'atuha wal majmu'atu bil matri jam taqdim. Udah kita bahas tadi. Kemudian falau tarakaha fiha, apabila meninggalkan niat di dalamnya, yaitu di dalam 4 tadi itu, meninggalkan artinya meninggalkan niat imamah, niat berimam, lam tasihha salatuhu illal manzuratu, maka salatnya tidak sah kecuali salat yang bernazar tersebut, kecuali salat nazar itu tetap sah salatnya, tetapi fa inna tan'aqidu farada wa ya'tham, karena salat nazar itu dia niatnya itu sendiri gitu, niat dalam niat pribadi, wa ya'tham, ya, disertai dengan walaupun tetap sah salatnya, tetapi salat nazar ini berdosa dia karena dia tidak berniat menjadi imam gitu. Wala tajibu niyatul imamati fi siwa hadhil arba'. Nah, ini catatannya. Dan tidak diwajibkan berniat menjadi imam di selain 3 sholat tersebut gitu. Misalkan sholat maghrib, ketika sholat seseorang menjadi imam sholat maghrib, dia tidak tidak ada niatan untuk menjadi imam, maka tetap sah sholatnya. Tetapi kalau dia berniat menjadi imam, itu suatu hal yang sunnah gitu, disunnahkan. Lakin la budda minha li husuli fadilatil jamaah. Tapi kalau dia ingin mendapatkan fadilahnya, ya dia berniat untuk menjadi imam. Falau nawaha fi asna'iha, ketika seseorang tersebut berniat menjadi imam di pertengahan sholat, hasolat lahu, maka sampai pahalanya min hinin niyah faqat. Nah, pahalanya sampai diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi diganjarnya cuma perihal niat saja gitu. Perihal niat saja. Kemudian faslun, pembahasan selanjutnya adalah syurutul qudwati ahada asyara. Syarat bermakmum itu ada 11. Yang pertama adalah alla ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Hendaklah makmum tidak mengetahui batalnya seorang imam, baik dengan hadas maupun selainnya. Saya kasih contoh supaya mudah dipahamin. Misalkan seorang makmum, kemudian melihat imam ini kentut, sedangkan kentut ini adalah salah satu pembatal sholat, pembatal wudhu ya, pembatal wudhu. Kemudian si imam ini sholat, maka makmum, karena makmum ini mengetahui imam itu batal, maka dia nggak boleh bermakmum dengan imam tersebut. Kecuali kalau makmum ini nggak tahu kalau imam ini batal, maka dimaafkan. Dimaafkan. Kemudian yang kedua, syarat daripada bermakmum adalah wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Nah, hendaklah makmum itu tidak berkeyakinan kewajiban qada bagi imam. Contohnya, imam sholat dengan bersuci dengan bertayamum, bersucinya dengan bertayamum. Karena bertayamum itu menurut mazhab Syafi'i, sholat yang bersucinya dengan bertayamum itu wajib diqadha. Nah, ketika makmum ini bersucinya dengan berwudu sempurna gitu. Kemudian imam ini tidak mendapati air, kemudian dia terpaksa untuk bertayamum, maka ketika makmum ini tahu dia imam tersebut itu bersucinya tidak dengan wudu, yaitu dengan bertayamum, maka makmum nggak boleh bermakmum dengan imam tersebut gitu.
Tetapi kalau makmum nggak tahu, kalau imam ini bertayamum, maka dimakfukan gitu, nggak ada masalah. Kecuali kalau imam dan makmum sama-sama bertayamum, maka diperbolehkan makmum berimam dengan imam tersebut. Tapi dalam Imam Syafi'i wajib diqadha nanti ketika ada air. Tetapi dalam mazhab lainnya tidak wajib diqadha. Kemudian syarat bermakmum yang ketiga adalah wa alla yakuna makmuman. Hendaklah makmum tidak bermakmum dengan makmum. Contohnya, ada seorang perempuan, dia sholat di masjid di belakang, kemudian melihat laki-laki dua sedang sholat. Dia nggak tahu nih mana yang imam, mana yang makmum. Karena dia nggak tahu, dia nekat sholat seperti itu, maka nggak boleh. Dia sebenarnya nggak boleh bermakmum dengan orang tersebut karena masih yahtamil, masih ragu-ragu mana makmumnya, mana imamnya gitu. Kecuali kalau benar-benar sudah mengetahui mana makmumnya, mana imamnya, baru boleh dia bermakmum dengan imam tersebut. Atau sengaja udah tahu dia imam, makmum, malah kita ikutin kita ngikutin gerakan dia, maka nggak boleh. Intinya itu nggak boleh bermakmum dengan makmum, nggak boleh bermakmum dengan makmum. Kecuali kalau masbuk, itu memang ada ikhtilaf. Kalau masbuk itu kan dia sudah mufarikul jamaah, sudah keluar dari jamaah, maka diperbolehkan dia bermakmum dengan orang yang masbuk tersebut. Karena imamnya satu sudah selesai sholat. Nah, ketika ada orang masbuk, diperbolehkanlah orang yang bermakmum dengan orang yang masbuk. Walaupun ada ulama yang tidak membolehkannya. Nah, ini memang ikhtilaf. Kemudian yang keempat, syarat menjadi makmum adalah wala ummiyan. Yang nggak boleh seorang makmum itu bermakmum di belakang imam yang ummi. Ummi itu kalau ummi di dalam bahasa Arab artinya orang yang nggak bisa baca. Orang yang nggak bisa baca. Tetapi dalam fikih, ummi itu adalah orang yang nggak benar bacaan Fatihahnya. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin dibacanya alhamdulillahirabbil alamin, hak jadi kaf gitu. Ar-Rahmanir Rahim jadi Ar-Rahmanir Rahim. Jadi memang kalau misalkan kesalahannya kan, kalau dalam ilmu tajwid itu ada lahnul khafi, ada lahnul jali. Lahnul khafi itu kesalahannya itu tidak sampai merubah makna. Artinya kesalahannya hanya di panjang pendeknya. Misalkan mat lazim wajib 6 harokat. Waladhdallin. Wajib 6 harokat. Nah, sama dia cuma 2 harokat. Waladhdallin. Ya, nggak ada masalah. Kalau misalkan dia tahu kesalahan itu disengaja, dia berdosa. Tetapi kalau misalkan nggak tahu, maka dimaafkan. Tetapi tidak mempengaruhi kesahan sholat, kesahan Fatihah tersebut. Beda halnya ketika merubah huruf atau merubah misalkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu itu artinya apa kan nggak tahu kita. Artinya merubah makna. Dari alhamdu menjadi alhamdu. Ar-Rahmanir Rahim. Hak diganti menjadi kaf. Nah, itu namanya lahnul jali, yaitu kesalahan yang merubah makna. Nah, maka kalau makmum meyakini imam tersebut itu salah dalam melafadzkan Fatihah, maka makmum nggak boleh bersolat di belakang imam tersebut gitu. Tetapi kalau makmum berkeyakinan, oh ini masih lahnul khafi, nggak ada masalah. Dia yakin dengan sholat bersama imam tersebut itu sholatnya sah, maka sah sholatnya. Karena ada kaidah. Bisa ditulis kaidahnya. Jadi ada kaidah al-ibaratu bi'tiqadil ma'mumi la bi'tiqadil imami. Jadi ibrah itu adalah dengan keyakinan makmum, bukan keyakinan imam. Jadi kalau makmumnya meyakini imam tersebut sah, ya berarti sholat makmum tersebut sah. Kalau makmum tersebut meyakini imam itu batal sholatnya, maka makmum tersebut juga batal sholatnya gitu. Jadi tergantung makmumnya gitu. Kemudian
Wa alla yataqaddama ala imamihi fil mauqifi. Hendaklah makmum itu posisinya tidak boleh lebih depan daripada imam, gitu. Bagaimana cara supaya tidak makmum ini tidak terlalu tidak mendahului posisinya terhadap imam? Jadi tumit sama pinggulnya makmum itu harus lebih belakang daripada imam, gitu. Seandainya sejajar, imam sama makmum sejajar itu makruh dalam madzhab Syafi'i, makruh hukumnya, nggak boleh dibenci. Tetap sah salatnya tapi makruh. Nah, kalau sampai makmum ini posisinya mendahului imam, ya ini dalam hal jamaah cuma 2 orang ya, 1 imam, 1 makmum. Maka ketika makmum mendahului posisi imam, misalkan tumitnya agak ke depan sedikit atau pinggulnya agak ke depan sedikit daripada imam, maka sholatnya batal. Tetapi ini menurut madhabnya Imam Syafi'i, madhab jadidnya Imam Syafi'i. Tetapi madhab qadimnya Imam Syafi'i, yaitu madhab yang lama ketika beliau di Baghdad, itu cukup makruh saja ketika makmum mendahului imam dalam hal posisi makruh. Itu pendapatnya Imam Syafi'i yang lama ketika beliau di Baghdad. Ketika beliau di Mesir, beliau merevisi pendapatnya yang tadinya makruh menjadi batal karena makmum itu posisinya harus belakang imam, gitu. Kemudian kecuali dalam hal ini itu di Masjidil Haram. Ketika di Masjidil Haram, imamnya misalkan di sebelah barat, makmumnya sebelah timur. Lah, itu nggak ada masalah. Pasti kan makmum lebih dekat dengan Ka'bah mungkin ya. Dalam hal posisinya itu nggak ada masalah. Ini pengecualian di Masjidil Haram. Kecuali kalau imam sama makmumnya itu sama-sama menghadap barat, yaitu menghadap Ka'bah, tetapi sama-sama menghadap barat misalkan. Lah, itu nggak boleh makmum posisinya mendahului imam seperti itu. Kemudian wa ayya'lama intiqalati imamihi. Hendaklah makmum mengetahui perpindahan gerakan imam. Misalkan imam rukuk, makmum itu harus tahu imam rukuk dengan cara apa? Dengan cara misalkan dia itu di saf akhir. Ya udah dia lihat makmum yang di saf sebelum terakhir itu, yaitu depannya. Atau dia melihat muballigh. Muballigh itu kalau di Masjidil Haram itu yang bagian pembantu imam. Imamnya takbir Allahu Akbar. Muballigh ini bilang Allahu Akbar. Imamnya sami Allahu liman hamidah, mubalighnya bilang sami Allahu liman hamidah. Jadi lebih panjang dan lebih terdengar jelas gitu. Atau mengikuti si mubaligh ini walaupun mubaligh tersebut tidak dalam keadaan sholat. Kemudian syarat menjadi makmum yang selanjutnya adalah wa ayyajtami'a fi masjidin aw fi 300 dhira'in takriban. Hendaklah di dalam masjid itu antara imam dan makmum itu berkumpul atau jaraknya adalah 300 dhira' kira-kira. 300 dhira' ini kira-kira 144 meter. Jadi antara imam dan makmum yang paling terakhir itu nggak boleh melebihi 300 dhira' atau tidak boleh melebihi 144 meter. Nah, bagaimana ketika jamaah di masjid ini penuh, kemudian ada sungai yang membatasi atau ada jalan yang membatasi antara sholat di masjid dengan jamaah yang paling terakhir itu, maka dalam hal ini tidak ada masalah karena sungai atau jalan itu tidak termasuk penghalang daripada imam dan makmum. Intinya antara makmum yang paling terakhir dan imam itu ada jalan lurus untuk menuju imam. Makmum ini ada jalan lurus untuk menuju imam. Jadi nggak ada penghalang yang menghalangi ia untuk menuju imam. Artinya kalau nggak ada penghalang yang menghalangi makmum menuju imam, maka tetap diperbolehkan bermakmum dengan imam tersebut. Kemudian wa ayyanwiya al-qudwata awil jama'at. Hendaklah si makmum ini berniat berqudwah, yaitu berniat bermakmum dan niat jamaah. Usolli fardhu zuhri makmuman lillahi ta'ala atau usolli fardhu al-asri ma'muman au jama'atan lillahi ta'ala, seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya adalah wa ayyatawafaqa nazmu salataihima. Hendaklah makmum itu iramanya sama dengan imam gitu. Nanti kalau bagi yang mau bertanya, insya Allah kita ditampung dulu. Nanti pertanyaannya nanti disampaikan setelah materi selesai selesai diterangkan ya. Wa ayyatawafaqa nazmun salataihima. Hendaklah gerakan imam itu sama dengan gerakan makmum. Jangan sampai makmumnya misalkan imamnya sudah sujud, makmumnya masih berdiri. Nah, dalam hal ini makmum kalau ketinggalan 2 rukun daripada rukun sholat, maka sholatnya batal kalau sengaja. Tapi kalau nggak sengaja tidak ada masalah. Di syarahnya disebutkan tawafuq wa nazmi salatai al-imam wal ma'mumi fil af'alil zahirati. Jadi hendaklah irama 2 sholat imam dan makmum itu seirama atau sama dalam hal af'alul zahirah, yaitu gerakan yang tampak. Wa in ikhtalafa, apabila keduanya itu berbeda, fil adadi, yaitu di dalam jumlah rakaat, awin niyati atau niat, fala tasihhu maktubah, maka tidak sah sholatnya, yaitu sholat wajibnya itu tidak sah. Khalfa kusufin fu'ila biqiyamaini wa ruku'aini, yang mana sholat kusuf ini dikerjakan di dalam 2 ruku', 2 kali berdiri dan 2 kali ruku'. Au janazatin, atau sholat janazah, yang mana sholat janazah itu hanya berdiri, tidak ada ruku', tidak ada sujud. Wa kadzalikal aksu. Nah, begitu pula sebaliknya. Ya, jadi seorang makmum ini nggak boleh berimam kepada orang yang beda niatnya. Misalkan seorang imam niat sholat kusuf. Sholat kusuf ini sholat gerhana. Sholat gerhana. Jadi sholat gerhana itu kan ada 2 rakaat. Dalam 1 rakaatnya ada 2 ruku'. Sedangkan sholat subuh misalkan rukuknya cuma sekali. Lah kalau orang makmum ini niatnya sholat subuh, imam sholat gerhana, niat sholat gerhana, maka makmum ini nggak sah sholatnya karena gerakannya sudah beda. Ataupun ketika sholat subuh, imam niat sholat jenazah, makmumnya niat sholat subuh. Ini nggak boleh karena gerakannya sudah beda. Atau sebaliknya, imamnya sholat subuh, makmumnya niat sholat jenazah atau niat sholat gerhana, nggak boleh juga. Nah, tetapi kalau iramanya sama, misalkan imam sholat asar, kemudian makmum sholat zuhur, niat sholat zuhur, nggak ada masalah karena gerakannya sama. Ya, dalam hal ini madzhab Syafi'i tidak memperbolehkan seseorang itu berbeda niat dengan syarat gerakannya itu sama gitu. Misalkan tadi itu imam sholat asar, makmumnya niat sholat zuhur, mungkin makmumnya ini safar ya, sedang safar, dia belum sholat zuhur, maka dia akan wajib sholat zuhur dulu sebelum sholat asar. Maka walaupun imam niat sholat asar ya, makmumnya niat sholat zuhur diperbolehkan. Nah, tetapi kalau kasusnya seperti ini, artinya gerakannya sudah beda walaupun rakaatnya sama, maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya adalah wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafati. Hendaklah seorang makmum itu tidak menyelisihi sunnah yang sangat. Jadi maksudnya adalah misalkan sujud tilawah itu hukumnya adalah sunnah. Ketika imam sujud tilawah, makmumnya nggak ikut, maka sholatnya batal. Begitu pula sebaliknya, ketika imam tidak sujud tilawah, makmumnya ikut sujud tilawah, maka batal juga sholatnya. Nah, maka dalam hal ini itu makmum itu harus selalu ikut bersama imam gitu. Dalam hal sunnah sekalipun. Ya misalkan di dalam sunnah ab'ab dalam madzhab Syafi'i adalah kunut subuh. Imam kunut subuh. Makmumnya nggak ikut kunut subuh. Maka ketika makmum ini berkeyakinan atas kesunahan kunut subuh, lalu tidak ikut kunut subuh, maka batal sholatnya.
Ya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-11 daripada syarat menjadi makmum adalah wa ayyutabi'ahu. Hendaklah makmum itu selalu mengikuti gerakan imam gitu. Baik yang rukun fardu yaitu rukun fi'li, kemudian rukun kalau rukun qauli ini ada rinciannya ya. Misalkan di sholat asar kan itu sir, dibacanya sir. Imam membaca Fatihah, makmum pun juga membaca Fatihah. Kemudian setelah itu membaca surat, misalkan imam membaca surat Al-Fil, makmum membaca surat An-Nas, ini nggak ada masalah. Jadi dalam hal ini tuh ada bacaan yang harus sama dengan imam, ada bacaan yang boleh berbeda dengan imam, tetapi dalam gerakan harus sama dengan imam. Gitu. Ya mungkin hanya ini dapat kami sampaikan karena di sini sudah masuk waktu zuhur, maka kita cukupkan sekian. Kalaupun ada pertanyaan, insya Allah saya jawab karena di sini komatnya lumayan lama sih. Jadi jazakumullah khairan bagi teman-teman yang sudah hadir. Semoga kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di dalam menuntut ilmu dan diberi kesehatan pula, dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit atau yang belum bisa hadir dalam majelis ini, kita doakan supaya cepat sembuh dan saudara-saudara kita bisa lagi mengikuti majelis ini. Kita tutup dengan hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kebenaran, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Zura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, saya mau bertanya. Ya, kalau misalnya dalam satu masjid itu kan imamnya 2 Ustaz, itu gimana? Tapi dalam sholat sunnah Ustaz, misal sholat lail kan, terus imamnya 2 karena mengingat kalau imam 1 itu nggak kedengaran. Kan misalnya kami itu 2 tingkat Ustadz. Nah, di tingkat bawah 1 imam, di tingkat atas 1 imam. Kalau bersamaan itu gimana Ustadz hukumnya? Iya, itu aja. Iya Ustadz, itu aja dulu. Ya kami jawab sepengetahuan saya ya. Karena kalau kita jawab selain daripada pengetahuan saya malah nanti repot kan. Jadi berbicara tanpa ilmu jadinya. Jadi sepengetahuan saya di dalam satu masjid itu tidak boleh ada dua jamaah. Jadi contohnya walaupun dalam sholat sunnah ataupun sholat wajib, karena di bangunnya masjid itu fungsinya untuk sholat berjamaah, dan sholat berjamaah itu hanya harus ada 1 imam, karena fungsinya sholat itu kan untuk menyatukan umat Islam, sebagaimana khalifah terdahulu Rasulullah misalkan yang pertama yang menjadi khalifah dalam Islamnya Rasulullah kan cuma 1 orang doang, nggak ada 2. Misalkan setelah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, kan 1 orang doang. Nah, begitu pula sholat. Jadi dalam sholat pun walaupun dalam keadaan sholat sunnah pun dianjurkan atau bahkan diwajibkan untuk 1 imam saja. Nah, dulu zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu para sahabat itu sholat lailnya ketika Ramadan itu berpencaran gitu. Jadi nggak karu-karuan. Kemudian Umar bin Khattab itu menyatukan mereka semuanya, kemudian yang tadinya sholatnya 11 rakaat, beliau tambah menjadi 23 rakaat. Nah, beliau mengatakan ini adalah sebaik-baik bid'ah gitu. Ya, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Karena zaman Rasulullah itu, Rasulullah yang imam 11 rakaat,
beliau bacanya itu lama. Ketika zaman Rasulullah, zamannya Sayyidina Umar kan udah beda zamannya gitu. Udah beda zaman, orang-orangnya juga sudah beda, maka rakaatnya ditambah dan bacaannya pun dikurangi, artinya dicepatkan. Jadi Sayyidina Umar itu menyatukan orang yang di masjid itu dengan satu imam, yaitu imamnya adalah Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Jadi, setahu saya tidak boleh ada dua jamaah di satu masjid. Kalau misalkan jamaah yang di atas tidak terdengar, kan bisa pakai mikrofon kan seperti itu. Atau pakai mubalik, yaitu mubalik ini adalah pembantu imam. Di Masjidil Haram kan ada. Jadi di Masjidil Haram itu kalau kan sangat besar kan Masjidil Haram itu kan, harus ada bantuan mubalik, yaitu orang yang membantu imam dalam bacaan gerakan sholat. Allahu Akbar, yang mubaliknya dibilang Allahu Akbar, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kan kami tuh nggak pakai mic Ustaz karena akhwat gitu Ustaz. Jadi kami kalau sholat tuh nggak pakai mic, nggak kedengaran lantai 1 ke lantai 2 gitu Ustaz. Jadi nggak boleh Ustaz. Oh, kalau kalau jadi yang laki-laki itu di lantai 1, yang perempuan di lantai atas itu. Enggak, dia perempuan semua, tapi di lantai 1 itu misalnya SMP, nanti di lantai 2-nya SMA gitu Ustaz. Tapi kadang nggak bersamaan rakaatnya, misal yang bawah udah rakaat kedua gitu, kami baru rakaat pertama di atas gitu Ustaz. Oh iya, ya kenapa nggak disatukan aja gitu? Lebih baiknya disatukan, Atau dijadwalkan, misalkan yang SMA sholat tahajudnya jam 3, nanti setelah itu baru yang SMP setengah 4, yang SMP gitu. Dijadwalkan saja, jangan sampai bersamaan. Itu Pak, apa nama Ustaz? Beda pengurus Ustaz. SMP itu lain pengurus, SMA itu lain pengurus gitu Ustaz. Jadi kami pun tak tahu anak SMP bangunnya kapan gitu. Nanti kami sampai anak SMA sampai di masjid, tiba-tiba dia dah lahir pula rakaat ke-1. Nanti kami masuk ke atas, dia rakaat kedua, kami baru mau rakaat pertama gitu Ustaz. Kasihan. Ya kalau bisa ya dimusyawarahkan saja, karena itu kan masih dalam satu masjid, kecuali kalau masjidnya beda. Misalkan masjidnya ada 2 masjid, misalkan masjid pertama di situ untuk sholat jamaah SMP, kemudian setelah 50 meter ada masjid lagi untuk SMA, itu nggak ada masalah. Tetapi itu masalahnya di dalam satu masjid gitu. Lantai pertama dan lantai kedua itu kan masih lingkupan satu masjid, dan dalam satu masjid itu tidak boleh ada 2 jamaah seperti itu. Jadi hendaknya jamaahnya itu disatukan gitu antara SMP dan SMA. Ya bagaimanapun caranya gitu, daripada sholat kita nggak diterima kan sama Allah, ya mending dimusyawarahkan baik-baik gimana enaknya gitu. Atau mungkin cari referensi lain. Tapi saya sampai sekarang belum menemukan referensi yang membolehkan satu masjid itu 2 jamaah gitu. Ya mungkin Ukti bisa nyari referensi lain atau yang membolehkan mungkin ya. Tetapi kalau yang saya ketahui itu ya tidak diperbolehkan dalam satu masjid itu 2 jamaah, baik sholat fardu maupun sholat sunnah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oh baik Ustaz, kalau nggak boleh nanti kami rembuk lah. Syukran Ustaz. Ya afwan. Ya coba dicari-cari lagi dari dari ceramah yang masyayikh di Indonesia kan banyak kan, Gus Baha, Ustaz Adi Hidayat, atau cari referensi Majelis Tarjih Muhammadiyah atau Bahsul Masail Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Itu ilmu semua, itu kita udah mudah sekarang belajar, tinggal klik Google kan itu keluar semua itu. Ya Ustaz, memang ada yang mengatakan boleh, cuma saya nggak menanyakan referensinya gitu, karena kan
kepala kepengasuhan yang bilang boleh. Jadi kami ikut aja. Cuma Ana masih penasaran apa sih sebenarnya hukumnya, karena setahu Ana enggak tahu sih. Iya ya. Ya coba nanti saya cari ya. Saya cari referensinya dari kitab mana, dalilnya apa gitu. Insya Allah nanti kalau sudah tahu nanti saya sampaikan. Insya Allah. Nah, ini pengumuman bagi teman-teman ya. Insya Allah kita mulai kajian lagi tanggal 7 Februari. Karena 2 minggu ke depan ini saya ada UAS gitu. Jadi nggak bisa ngisi kajian. Karena kalau udah UAS itu kan memang harus fokus benar-benar nyiapin ujian. Karena kan ujian akhir gitu kan. Harus benar-benar nyiapin imtihan gitu. Jadi mohon doa dari teman-teman sekalian lah. Semoga Allah memudahkan segala urusan antum, Ustaz. Amin ya Rabb, amin, amin. Antum juga, Ustaz. Ustaz, Ana tuh kalau lagi di luar begini kan, itu kadang pengen nanya banyak masalah-masalah, tapi ketika udah begini lupa. Ya gampang lah, nanti kita sharing di chat-chat juga bisa, Ustaz. Lewat chat, lewat inilah, lewat WA. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang tanya, ya kayak bahasa-bahasa Malaysia itu ya. Ada lagi yang tanya itu saya bilang. Ada lagi yang tanya. Ada lagi yang tanya. Bahasa Malaysia rasa Jawa, Ustaz. Medoknya kelihatan ya. Iya. Ya kalau nggak ada, saya pamit dulu, Ustaz ya, teman-teman sekalian. Ya semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.